pulau yang ada ular menakutkan dan hewan berbulu tebal. Hewan merayap yang berbulu lebat inilah yang melindunginya selama Dajjal tinggal di pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah, yang bisa berbicara seperti manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai, kisah kali ini menceritakan kelahiran dan masa kecil Dajjal yang mengerikan. Dajjal merupakan manusia yang suka berdusta dan penebar fitnah yang berasal dari keturunan Bani Israel. Menurut beberapa hadits, Dajjal akan tewas di tangan Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir zaman. Kejadian ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dajjal adalah manusia yang ajalnya ditangguhkan seperti Nabi Isa alaihi salam. Dajjal datang dari negeri Samirah atau Samaria, negeri kecil di Palestina yang berasal dari Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal dari nama seorang yang kafir dari Bani Israel, yaitu Musa Samiri, yang membuat berhala sapi emas. Ia dulu menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam, tetapi kemudian tersesat dan disebut dalam Al-Quran. Nah, sahabat kalbu, kita masuk ke kisahnya. Dajjal lahir dari ayah dan ibu yang keturunannya Yahudza atau Yahudi yang 31 tahun tidak memiliki anak. Ketika Dajjal dilahirkan, ia menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Dajjal itu melalui pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian terlahir dari mereka seorang anak laki-laki yang matanya buta sebelah. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya terpejam tetapi hatinya tetap terjaga. Orang tua Dajjal adalah pemuja berhala. Mereka mengagungkan berhala yang berwujud sapi betina. Dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, karya Dr. Isa Daud menyebutkan bahwa Dajjal terlahir 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihi salam datang ke dunia. Beberapa orang mengatakan bahwa asal-usul Dajjal berasal dari Musa Samiri yang membuat berhala sapi emas. Nah, sahabat kalbu yang beriman, dalam buku Al-Hadzaru A'i Masih Ad-Dajjal diceritakan bahwa Dajjal terbentuk dari hubungan suami istri ketika ibunya sedang haid, yang menyebabkan kehamilan karena pengaruh iblis. Pada suatu malam yang mengerikan, ketika angin bertiup kencang dan hujan turun deras, mereka mendengar suara dari berhala sapi betina yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Setelah itu, berhala itu mengabarkan kepada mereka tentang kelahiran seorang anak. Setan tahu bahwa suami istri itu sangat mengharapkan seorang anak lelaki. Maka setan memperdaya berhala itu seolah-olah memberikan anugerah anak dan menuntut korban-korban persembahan. Itulah cara setan mengelabui akal manusia. Anak lelaki itu pun dilahirkan oleh perempuan itu, tetapi sejak lahir kedua matanya bermasalah. Bayi itu suka tidur terus, baik malam maupun siang, dan jarang bangun. Sejak lahirnya, Dajjal tidak mau minum ASI dan selalu terlelap. Akibatnya, payudara ibunya bengkak parah dan menyebabkan demam yang hebat. 2 bulan setelahnya ibunya meninggal. Orang tua Dajjal memiliki tubuh tinggi dan gemuk. Ayahnya memiliki hidung yang menyerupai paruh burung dan ibunya memiliki tangan yang panjang dan payudara yang besar. Anak itu sangat menggancam keselamatan kedua orang tuanya dan juga umat manusia. Tidak hanya ibunya yang menderita, ayahnya juga sama. Adapun bencana yang ditimbulkan Dajjal bagi ayahnya ialah setelah sekitar 4 tahun, Dajjal hanya terdiam dan tertidur saja sejak ia lahir. Pada suatu malam, anak itu bergerak, menggeliat seperti bayi.
Ia berjalan ke arah patung-patung berhala lalu tidur di samping patung itu. Sang ayah pun terbangun pagi-pagi dan melihat anaknya terlelap di pangkuan patung dewa mereka. Ayahnya mengajak tetangganya dan berita itu tersebar luas. Penduduk sekitar beramai-ramai datang untuk melihat hal tersebut. Kemudian hakim kota mendapat kabar dan ingin mengambil anak itu yang dianggap dapat memberikan berkah. Maka dikirimnya mata-mata untuk membuat rencana. Maka dibawanyalah ayah Dajjal ke hadapan hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa berita itu adalah hasil kebohongan dirinya sendiri. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dialah yang telah memindahkan anaknya dan meletakkannya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal membantah tuduhan itu, ia ditahan dan disiksa. Sementara Dajjal dibawa oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di tahanan, ayah Dajjal tidak tahan sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sendirian karena ulah anaknya itu. Dalam kesendirian itu, ayah Dajjal meninggal dalam kesengsaraannya. Sahabat kalbu yang beriman. Setelah tinggal di dalam istana selama sekitar 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri ditimpa bencana hebat. Allah Ta'ala menghancurkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah menyuruh Jibril menolong anak itu dan mengantarnya ke sebuah pulau terpencil yang berada di tengah-tengah lautan luas yang dinamakan Laut Yaman. Pulau yang dihuni Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah Ats-Suban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halba, yakni sebuah pulau yang ada ular menakutkan dan hewan berbulu tebal. Hewan merayap yang berbulu lebat inilah yang melindunginya selama Dajjal tinggal di pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah, yang bisa berbicara seperti manusia. Pulau itu berukuran kecil, seperti tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari kumpulan pulau-pulau yang banyak sekali. Dajjal sepanjang hari sepanjang tahun selalu tidur seperti penghuni gua. Itulah sahabat kalbu, kisah dari masa kecil Dajjal, namun ada catatan untuk kisah ini. Untuk diketahui kisah Dajjal ini tidak ada dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya kita masih membutuhkan referensi yang sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut nyata adanya, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diberi rahmat dan taufik, sehingga bisa terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Dan itulah kisah dari masa kecil Dajjal. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.